Ya, insya Allah kita berharap, apalagi yang sudah belajar bab tentang adab, akhlak, itu penting ya. Karena belajar agama itu bukan cuma bab akidah saja, harus belajar tentang bab adab, bab akhlak ya. Kita sudah bedah di Minhajul Muslim, kita sudah bedah di kitab Bulughul Maram. Ya, itu sudah panjang lebar dijelaskan banyak hadis-hadis Nabi SAW tentang masalah itu. Di antaranya hadis Nabi SAW, tidak ada yang akan mengalahkan beratnya timbangan amal soleh di hari kiamat dari akhlak yang mulia. Pertanyaan dari seorang ikhwan yang memiliki istri yang sangat kasar, suka ngata-ngatain karena gaji suaminya lebih kecil dari gaji istrinya. Dia merasa kesal dan akhirnya dihajar dengan tidak memberi hak biologis kepadanya sampai dengan 3 bulan. Tapi istri saya merasa tidak bersalah hingga sampai saat ini saya tidak melakukan hubungan biologis sampai kurang lebih 1 tahun. Istri saya bekerja di sebuah salon yang juga melayani customer laki-laki atau berikhtilat. Dan saya merupakan seorang supir. Mohon pencerahan ya Ustaz. Rugi antum ini. Yang rugi suaminya. Posisi hajar di sini keliru. Hajar pakai E ya. Bukan dihajar. Ya. Hajar berarti diboikot, diranjang. Langkah yang diambil oleh penanya ini keliru dalam mengambil langkah hajar istri di sini. Ya. Posisi dia kasar, posisi dia misalnya suka mencaci maki, ini adalah akhlak, ini karakter. Jauhnya seseorang dari agama akan membentuk, akan seperti ini keadaannya. Kalau dia menikah dengan wanita salihah, dan saya sudah bilang laki-laki saleh, perempuan salihah tempatnya di masjid, majelis ilmu. Ya. Bukan tadi di salon, bukan di pinggir jalan, bukan di karaoke, bukan. Ya. Sehingga tidak perlu ada penjelasan tadi, oh di salon ada ikhtilat. Memang itu sudah umum, kecuali salon muslimah. Kan gitu. Jadi memang langkah awalnya yang keliru. Sehingga dapatlah wanita yang tidak mukminah. Karena kalau laki-laki dan perempuan yang mukmin dan mukminah, ini pasti tahu. Kan kata Nabi SAW, orang mukmin bukan orang yang suka bertutur kata kasar, suka melaknat. Orang mukmin itu lembut, santun, tegas iya tapi tidak keras. Itu orang beriman. Nabi SAW tegas. Waktu masuk ke rumah Aisyah mendapatkan ada satu gorden, ada gambar makhluk hidup, beliau tegas berubah raut wajah mengatakan, hai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling berat siksanya hari kiamat adalah para pelukis. Maka Aisyah pun menurunkan, tapi tegas, bukan keras. Itu orang mukmin begitu. Begitu juga dengan wanita. Makanya kata Nabi SAW mengatakan wanita ahli surga yang kalau engkau melihat kepadanya, engkau akan senang. Ya. Dan kalau engkau perintah, dia akan patuh. Nah ini kan cirinya wanita soleh, harus seperti itu. Ya ini maksudnya bukan memungkiri karena sudah terjadi pernikahan tersebut. Tapi saya ingin memberikan satu poin penyadaran, karakter yang ada dari istri, bapak yang bertanya ini justru karena jauhnya dari agama. Oleh karena itu yang belum melangkah ini, melangkah dengan orang-orang yang sudah punya agama yang bagus. Ya, insya Allah kita berharap, apalagi yang sudah belajar bab tentang adab, akhlak, itu penting ya. Karena belajar agama itu bukan cuma bab akidah saja, harus belajar tentang bab adab, bab akhlak ya. Kita sudah bedah di Minhajul Muslim, kita sudah bedah di kitab Bulughul Maram. Ya, itu sudah panjang lebar dijelaskan banyak hadis-hadis Nabi SAW tentang masalah itu. Di antaranya hadis Nabi SAW, tidak ada yang akan mengalahkan beratnya timbangan amal soleh di hari kiamat dari akhlak yang mulia. Ya. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang mulia akan mendapatkan derajat yang tinggi dari orang-orang yang sholat, orang yang ibadah di dunia ini karena akhlak mereka yang baik. Ya, itu memang harus difahami oleh setiap orang yang sudah ada dalam majelis ilmu gitu ya. Itu dulu tentang masalah karakter. Sekarang kalau itu sudah karakter, bagaimana caranya? Sudah terlanjur istri saya ini kasar, suami saya kasar. Qadarullah sudah terlanjur menikah. Maka kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah mengubah dia. Ya. Di antara salah satu tafsir yang pernah saya dengarkan, firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Allah mengatakan wa aslahna lahu zaujah.
dan kami perbaiki keadaan istrinya. Nah, ulama mengatakan dia tadinya mandul jadi hamil, melahirkan, ini diperbaiki keadaannya. Sebagian juga mengatakan tadinya dia suka bertutur kata kasar, diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa Allah ubah, bukan mustahil. Kita berdoa, bacakan kepada dia hadis-hadis tentang masalah tidak bolehnya orang bertutur kata kasar gitu kan. Karena kalau sama ayah saja tidak boleh, apalagi sama suami. Suami di atas posisi ayah bagi perempuan gitu kan. Disampaikan kepada dia beberapa hadis tentang masalah itu. Itu dulu ya. Cukup sampai di situ. Doakan, sampaikan kepada dia wahyu. Jangan dihajar. Hajar ini tadi diboikot, diranjang. Makanya tadi tidak berefek kan. Tidak digauli 3 bulan, istrinya nggak merasa bersalah. Dia sambung sampai 1 tahun, dialah yang rugi. Ya. Karena laki-laki ini pemilik sperma, sperma itu panas. Ya. Beda sama perempuan, perempuan bisa bersabar. Pernah dengar riwayat yang wanita di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar selalu keliling-keliling Madinah. Satu waktu beliau pernah lewat di satu rumah, ada satu perempuan di dalam rumah melantunkan syair. Kurang lebih terjemahannya dan sedikit saja saya ambil potongannya. Dia mengatakan kalau bukan karena kesucian nama baikku, suamiku dan hubungan baikku dengan Tuhanku, maka keempat kaki ranjang ini akan bergerak. Ini bahasa kiasan bisa berzina. Maka Umar bertanya dari luar rumah wanita itu, wahai hamba Allah, kenapa kau berkata seperti itu? Dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, saya baru menikah dan Anda menugaskan suami saya menjadi mujahid. Dia berangkat sudah sekian lama belum pernah pulang. Saya membutuhkan suami. Maka Umar pada saat itu langsung pulang ke rumah menemui Hafsah radhiyallahu anha, anak beliau yang merupakan salah satu istri Nabi SAW. Wahai Hafsah, berapa lama wanita bisa bersabar? Maksudnya dalam masalah biologis. Maka kata Hafsah 4 bulan. Setelah itu Umar bin Khattab mengeluarkan instruksi semua mujahid kalau pergi setiap 4 bulan pulang. Nah itu satu bagian daripada agama kita yang memang dibahas dan itu didukil kepada kita masalah itu. Berarti masalah interaksi biologis ini kan penting sekali. Perempuan bisa bersabar 4 bulan, laki-laki nggak bisa. Ya, makanya ada anjuran menggabungkan bagi laki-laki mandi Jumat sama mandi junub. Yang bujang-bujang belum tahu ya apa boleh buat. Tapi itu sunnahnya. Sepekan sekali minimal antum disuruh gabungkan mandi junub sama mandi Jumat dan keutamanya banyak sekali. Berarti ada anjuran untuk antukan biologis. Itu bagi laki-laki. Berarti dia melakukan minimal seminggu sekali minimal. Kalau mau menjelaskan lebih rasional lagi, dalam Islam ada poligami. Laki-laki boleh menikah sampai maksimal 4 perempuan. Dan ada hak mabit, hak menginap kan? Hak menginap itu berarti hak biologis. Berarti malam pertama di istri pertama, dia mabit, ada hak biologis. Malam kedua di istri kedua ada hak mabit, berarti biologis. Malam ketiga sama, malam keempat sama. Malam kelima dia kembali ke istri pertama, hak mabit lagi. Artinya kalau secara rasional, setiap hari dia lakukan biologis itu. Bagaimana dia bisa sabar 1 bulan ini? Hah? Hanya karena dia mengatakan ini mungkin bisa berefek pada istrinya, itu nggak berefek. Karena memang bukan pada tempatnya. Jadi bukan masalah dihajarnya. Ya. Bukan masalah dihajar atau boikot dirancang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Gitu kan? Wallati takhafuna nusyudahun. Dan para istri yang kalian khawatirkan nusyudnya, pembangkangan, fa'iduhun. Ingatkan mereka baik-baik. Kalau mereka tidak mau dengar, wahjuruhun. Baru kalian boikot mereka diranjang. Jadi peringatan yang baik, yang satu didahulukan. Kalau tidak bisa, baru hajar. Itu pun harus lihat kondisi dan keadaan. Di antara hajar yang berefek pada wanita adalah di saat memang wanita itu mengetahui kalau dia sedang berbuat salah. Tapi dia masih sulit untuk mengubah kesalahannya. Nah itu hajar berefektif. Kalau enggak bisa. Terlebih lagi kayak kondisi istrinya ini punya income lebih besar daripada suaminya. Subhanallah, laki-laki sama perempuan beda. Kenapa Allah bebankan kita kaum laki-laki untuk memberikan nafkah kepada istri? Karena kita laki-laki ini sudah Allah kasih fitrahnya. Saya yakin di sini kita sepakat mungkin laki-laki. Kita kalau bekerja punya pendapatan, kalau kita sudah punya istri dan anak kita akan berikan kepada mereka kan?
Saya pribadi merasakan pada saat saya pulang ke rumah, istri saya lagi makan, anak saya lagi makan, mereka pakai pakaian, mereka menikmati rumah itu, saya merasa ada kepuasan sendiri. Saya jadi lebih semangat untuk bekerja mencari nafkah. Begitu enggak? Iya. Atau cuma saya sendiri yang begitu? Hah? Kalau perempuan beda. Dia kalau punya uang karena dia tidak ada beban untuk memberi suami, untuk memberi anak, dia beda. Makanya dia yang disuruh kasih. Karena kalau mereka punya uang, perempuan itu kalau dari awal sudah punya karir yang bagus dan punya pendapatan, itu bisa saja tidak menikah. Dia tidak butuh sama suami. Oleh karena itu dia yang disuruh jaga rumah, bukan dia yang bekerja. Karena karakternya dia yang harus dikasih. Kalau dia sudah punya income, ini beda. Apalagi lebih besar dari suaminya. Sering terjadi seperti itu. Kecuali satu keadaan. Orang Arab biasa mengatakan illa man rahimallah. Kecuali yang Allah rahmati. Maksudnya wanita salihah benar-benar kayak kasus Khadijah radhiyallahu anha gitu kan. Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Ini memang wanita-wanita salihah lebih kaya dari suaminya tapi memang dia patuh. Kalau enggak ini jadi masalah. Ada sebuah kasusnya. Seorang ikhwah pernah datang kepada saya. Kemudian saya sering ketemu sama ikhwah itu. Biasanya dia ceria sekali. Satu waktu kami sholat di satu masjid. Kemudian dia tiba-tiba lihat raut wajahnya kayak sedih. Terus dia bilang sama saya, Ustaz, tolong saya minta waktu sebentar. Baik, silakan. Habis sholat, kebetulan memang saya lagi tidak ada jadwal. Saya coba dengarkan apa permasalahan dia. Dia bilang, saya Ustaz berumah tangga. Seingat saya, kalau salah dia bilang 4 atau 5 tahun. Berjalan baik semuanya. Kayak ada masalah. Waktu itu istri saya jadi ibu rumah tangga yang baik. Pokoknya baik-baik saja. Satu waktu istri saya, kebetulan istrinya juga sarjana. Istrinya mengatakan, bagaimana kalau saya kerja juga? Ini kejadian nyata ya. Bagaimana kalau saya kerja juga? Mungkin dari gaji saya kita bisa gabungin, bisa nanti cicil rumah, cicil kendaraan. Bagi suami ini masuk akal ya. Sudah gak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu kewajiban rumahnya. Akhirnya diizinkanlah sang istri kerja. Begitu kerja sang istri ternyata dapat pekerjaan income-nya lebih besar dari suaminya. Terjadi apa yang selama ini dibahas oleh para ulama. Ini yang saya nukil kepada antum nih. Jadi kalau perempuan punya income itu bahaya sekali beda dengan laki-laki. Kecuali dia betul-betul bertakwa kepada Allah. Maka pada saat itu dia bilang karena gajinya lebih besar, mulailah dia telat pulang rumah, mulailah kalau pulang membangkang. Kalau mau diajak bergaul biologis nggak mau, karena dia bilang capek, besok dia harus kerja lagi pagi, anaknya diurus sama pembantu. Sering menolak apapun, bahkan kadang-kadang pulang agak malam, diantar sama teman laki-laki dari tempat kerja. Sekarang kondisinya bagaimana? Padahal awalnya niatnya baik, tapi seperti itu keadaannya. Nah ini terjadi gitu kan. Bukan berarti wanita tidak boleh kerja, bukan. Tapi kalau tadi dia bekerja tidak mengganggu, tidak mengganggu kewajibannya, dia juga tetap hormat dengan suami, bertakwa kepada Allah, itu beda. Tapi umumnya seperti itu. Apalagi tadi dikatakan kerjanya memang bukan pekerjaan yang masih bercampur laki-laki dan perempuan. Ini memang biasanya akan seperti itu. Kecuali dalam kondisi suaminya lebih besar income-nya, lebih bisa memberikan dia pendapatan, mungkin seperti itu. Jadi kita doakan, mudah-mudahan saudara kita tadi yang profesinya sebagai supir, jangan kecil hati dengan profesi ini. Anda tetap mulia, Anda adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Kita harus punya percaya diri selama kita beriman kepada Allah. Kalau Allah itu maha kuasa, ya, maha adil, dan dia juga maha kaya, dia akan bisa memberikan apapun yang kita inginkan. Bisa saja profesi kita tiba-tiba berubah menjadi lebih baik dari yang sekarang, itu bukan mustahil. Langkah yang harus diambil sekarang, berhenti menghajar, jangan boikot sampai 1 tahun begini tidak biologis, perbaikin dengan cara mendoakan dia, sebutkan kepada dia hadis-hadis tentang tidak bolehnya orang bertutur kata kasar gitu, pada suami, dan sekalian introspeksi diri. Kalau memang penyebabnya adalah kita sendiri, mungkin memang ada satu perbuatan yang kita lakukan membuat dia akhirnya mengangkat suaranya, kita perbaikin dan minta maaf, setelahnya sudah perbaikin rumah tangga itu. Apalagi di saat kita tidak mampu untuk meninggalkan ya, karena ada sebagian laki-laki cukup lemah hatinya ya. Jadi dia kalau sudah suka sama satu perempuan, udah dia kalau perempuan itu berbuat sejahat apapun misalnya, dia tidak bisa tinggalkan. Jadi masalah sendiri ini ya. Laki-laki itu harus punya hati yang tegar. Saya sudah bilang, kalau perempuan itu baik sama kita 1 kali, baik sama dia 1000 kali. Tapi kalau dia sudah tidak mau diluruskan, dia baiknya tinggalkan. Harus tegar dan pindah ke wanita lain yang kira-kira baik. Kan bisa begitu. Cuma sayangnya banyak yang cengeng gitu. Cengeng gitu. Nggak bisa Ustaz, saya lemah, nanti saya nggak bisa hidup. Udahlah, matilah dia.